Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi mengenai toharoh. Materi ini adalah materi pendidikan agama Islam untuk sekolah menengah pertama kelas 7 semester 1. Standar kompetensinya adalah memahami ketentuan-ketentuan toharoh atau bersuci. Kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan perbedaan hadas dan najis. Yang kedua, menjelaskan ketentuan-ketentuan mandi wajib. Pengertian toharoh. Menurut bahasa, toharoh berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh berarti menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Macam toharoh. Toharoh dibagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh dari najis, dan yang kedua adalah toharoh dari hadas. Toharoh dari najis berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat. Cara menyucikannya dengan air yang suci dan menyucikan, yang biasa disebut air mutlak. Sedangkan untuk toharoh dari hadas berlaku untuk badan, seperti mandi, wudu, dan tayamum. Macam-macam air ada 4. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan. Air tersebut dapat digunakan untuk berwudu atau bersuci, masak, minum, dan mandi. Contoh dari air mutlak adalah air sumur, air hujan, air laut, dan air yang keluar dari mata air. Macam air yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang suci namun tidak dapat menyucikan. Misalnya air kopi dan air teh. Macam air yang ketiga adalah air musamma. Air musamma adalah air yang suci dan menyucikan, namun hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Misalnya, air yang terjemur oleh matahari dalam bejana. Macam air yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang tidak dapat dipergunakan untuk berbagai hal, baik untuk konsumsi ataupun untuk bersuci. Macam-macam najis. Dalam ilmu fikih, najis dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah najis mughaladoh atau najis berat. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Yang terakhir adalah najis ma'fu atau najis yang dimaafkan. Najis mughaladoh atau najis berat adalah najis yang harus dicuci sampai 7 kali dengan air mutlak, dan salah satunya menggunakan debu yang suci atau air yang dicampur dengan tanah. Contoh dari najis mughaladoh adalah air liur anjing. Najis yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang.
Najis mutawasitoh adalah najis yang dicuci dengan cara menggunakan air mutlak sampai hilang bau dan warnanya. Najis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis ainiyah dan yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih terlihat zatnya, warnanya, rasanya, maupun baunya. Cara menyucikannya dengan menghilangkan zat, warna, rasa, dan baunya. Najis hukmiyah adalah najis yang kita yakini adanya, tetapi tidak nyata zatnya, baunya, rasanya, dan warnanya, seperti air kencing yang sudah mengering. Macam najis yang ketiga adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis yang dapat disucikan dengan memercikkan atau menyiramkan air di tempat yang terkena najis. Contohnya, najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Dan najis yang terakhir adalah najis ma'fu. Najis ma'fu adalah najis yang dapat disucikan cukup dengan air jika najisnya kelihatan. Apabila tidak kelihatan, tidak dicuci juga tidak apa-apa, karena termasuk najis yang telah dimaafkan. Contohnya adalah darah nyamuk. Pengertian hadas. Secara bahasa, hadas berarti berlaku atau terjadi. Sedangkan menurut istilah syar'i, hadas berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang harus bersuci. Orang yang berhadas dan mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Macam hadas. Hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil. Hal-hal yang termasuk dalam hadas kecil antara lain: yang pertama, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrimnya. Yang kedua, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur meskipun hanya angin. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang keempat, tidur dalam keadaan tidak tetap. Dan yang terakhir adalah hilangnya akal seperti mabuk, gila, atau pingsan. Adapun cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan berwudu. Namun jika tidak ada air juga bisa tayamum. Hadas besar. Hal-hal yang termasuk dalam hadas besar antara lain: yang pertama, bertemunya alat kelamin laki-laki dan wanita, baik keluar mani maupun tidak. Yang kedua, keluarnya darah haid dan nifas. Yang ketiga, keluar air mani, baik ada sebabnya maupun tidak, seperti mimpi. Yang keempat, orang yang meninggal dunia. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi wajib, atau disebut dengan mandi janabah. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mengalirkan atau meratakan air yang suci dan menyucikan ke seluruh tubuh, disertai dengan niat dengan tujuan menghilangkan hadas besar. Niat inilah yang membedakan antara mandi biasa, mandi sunnah, ataupun mandi wajib. Mandi wajib juga dikenal dengan nama mandi jinabah atau mandi janabah. Rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ada 3. Yang pertama adalah niat. Niat artinya berniat atau menyengaja menghilangkan hadas besar.
Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah membersihkan kotoran yang melekat atau yang mengganggu sampainya air ke badan. Sebab-sebab mandi wajib. Yang pertama adalah bersetubuh, baik keluar mani maupun tidak. Yang kedua adalah keluar mani. Yang ketiga adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan. Yang keempat adalah haid. Yang kelima adalah meninggal dunia. Orang Islam yang masih hidup wajib memandikan orang Islam yang meninggal dunia, kecuali mati syahid. Sunnah-sunnah mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok-gosok seluruh badan. Yang keempat adalah mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Yang kelima adalah dilakukan secara berturut-turut. Cara mandi wajib. Yang pertama, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan terlebih dahulu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah membasuh kemaluan dengan tangan kiri, kemudian menggosokkan tangan ke tanah atau yang lainnya jika sekiranya ada bekas darah atau air mani yang melekat di tangan. Yang ketiga adalah berwudu. Yang keempat adalah memasukkan jari-jari dengan dibasuhi air ke pangkal rambut. Yang kelima adalah menuangkan air ke atas kepala 3 kali, diteruskan seperti mandi biasanya. Kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kaki, mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu daripada kaki yang kiri. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth every day.